Materi selanjutnya adalah dasar perencanaan operasi. Dari rencana operasi ini kita melihat siklus perencanaan operasi pintu air yang diperlihatkan pada gambar berikut, yaitu yang pertama adalah penyusunan rencana tata tanam oleh P3A disampaikan ke juru pengairan dan PPL. Ini menyangkut masalah hidrotopografi, curah hujan, dan prasarana PSDA. Selanjutnya akan dibuat rencana operasi oleh juru pengairan. Dari juru pengairan disampaikan pengamat untuk membuat rencana operasi, dan selanjutnya dibuat rencana definitif operasi oleh Balai Wilayah Sungai Provinsi atau pejabat PU Kabupaten atau yang terkait, dan selanjutnya dibuatlah definitif rencana pelaksanaan pengoperasian pintu air di tingkat tersier, di tingkat primer maupun tingkat sekunder oleh para penjaga pintu air dan para anggota P3A. Selanjutnya setelah itu adalah dilakukan evaluasi dan pemantauan agar penyampaian ataupun pembukaan penutupan penyampaian pengaliran air di jaringan itu apakah sesuai dengan rencana atau belum. Nah, dari rencana evaluasi tadi kita akan mengevaluasi hasil pemantauan itu untuk menyusun kembali rencana tata tanam berikutnya. Nah, ini adalah rencana operasi secara umum. Dari saran-saran masukan dari PPL, P3A ataupun masyarakat, kita akan membuat rencana pola tanam dengan memperhatikan kondisi fisik tanah dan air, hidrotopografi, curah hujan, dan prasarana sumber daya air lainnya. Dari sini kita akan membuat rencana pengelolaan air musiman. Dari rencana pengelolaan air musiman itu dibuat rencana operasi mingguan, dan dibuat lagi membuat rencana operasi harian. Dan dari ketiga rencana operasi ini kita akan evaluasi dan monitoring pelaksanaannya. Selanjutnya kita akan kembali kepada rencana pengelolaan air musiman. Nah, sekarang apa yang harus diperhatikan dalam menyusun rencana operasi pintu air? Yang pertama adalah rencana tata tanam. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam hal masalah rencana tata tanam ini adalah yang pertama, informasi tentang jenis tanaman yang menentukan adalah tanaman yang dominan yang paling banyak ditanam, kalender atau kebiasaan datangnya musim hujan tiap tahunnya, tentang kondisi fisik area tanaman, dan kondisi P3A, juru pengairan, dan PPL harus bekerja sama. Perlu dilihat pengalaman sebelumnya, terus kita harus melihat kondisi real lapangan bagaimana. Yang kedua adalah rencana pengaturan pengelolaan air. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam rencana pengelolaan air adalah pengelolaan air disiapkan untuk suatu areal yang dikontrol pintu air. Pada areal yang belum tersedia pintu airnya hanya dapat diatur melalui saluran kuarter atau saluran cacing, dan rencana musimannya tergantung pada para petani. Rencana pengelolaan air disiapkan oleh P3A, juru, dan PPL dengan memanfaatkan penyusunan pengelolaan air adalah mencegah konflik kepentingan melalui kesepakatan. Rencana operasi. Rencana operasi musiman, mingguan, dan harian disusun oleh pengamat berdasarkan rencana pengaturan dari juru. Sebagai pelaksana operasi pintu, di tingkat tersier adalah P3A, sedangkan di tingkat sekunder adalah juru dan penjaga pintu air. Demikian materi yang kedua yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kita akan berjumpa kembali pada materi yang ketiga.